Film ini dibuka dengan sebuah adegan pengejaran berkecepatan tinggi ketika dua orang kriminal yang mengenakan kostum badut berusaha melintasi perbatasan menuju Meksiko, sementara salah satu dari mereka terluka parah di kursi belakang dan terus mengeluarkan darah yang mengotori sebuah tas berisi uang tunai. Mobil pelarian mereka oleng dan kemudian melaju liar mendekati perbatasan, sementara sang pengemudi memacu kendaraan sejajar dengan tembok pembatas, berusaha mencari celah untuk menyeberang ke sisi lain. Mereka dikejar oleh polisi federal Meksiko dan patroli perbatasan Amerika Serikat, hingga akhirnya mobil tersebut melompat dari sebuah tanjakan dan jatuh keras di wilayah Meksiko, mengakhiri pengejaran tersebut. Petugas Pasquez dari polisi federal Meksiko dan Bill dari patroli perbatasan Amerika Serikat sama-sama sepakat bahwa para pelaku seharusnya ditangkap oleh pihak Amerika. Namun ketika Pasquez melihat sekantong uang tunai di kursi belakang, ia segera membuat kesepakatan kotor dengan Bill dan menggunakan uang tersebut sebagai alat tawar untuk mengambil alih para pelaku. Akibatnya, pihak patroli perbatasan Amerika pergi dengan tangan kosong, sementara dua koboi misterius mengamati kejadian itu dari kejauhan. We're honest about it. Hey, what they do? You figure it out, genius. Pasquez kemudian menggunakan metode interogasi khas polisi Meksiko terhadap sang pengemudi, tetapi tidak berhasil mengetahui identitasnya, sehingga pria itu kemudian dijuluki Gringo karena ia menolak mengungkapkan jati dirinya. Pasquez dan rekannya bernama Romero menerima uang tersebut dan memproses Gringo yang dengan cerdik berhasil memberikan sidik jari yang tidak dapat dibaca. Setelah itu, Gringo dipindahkan ke sebuah fasilitas penahanan sementara yang penuh sesak, brutal, dan dipenuhi kekerasan, di mana para narapidana bebas membawa senjata dan tampaknya tidak ada aturan sama sekali. Tak lama kemudian, sekelompok tahanan menyerangnya, berusaha mencuri sepatunya dan memukulinya dengan kejam. Setelah insiden tersebut, para tahanan disambut oleh sipir penjara yang memberitahu bahwa mereka akan dipindahkan ke penjara utama bernama El Pueblito. Beberapa saat kemudian, seorang petugas konsulat Amerika bernama Jack datang dan menanyakan tentang tahanan warga negara Amerika, namun dijawab bahwa pembicaraan itu akan dilakukan nanti. Come see me tomorrow. We'll sort it out. Meskipun ini bukan kali pertama Gringo mendekam di penjara, ia tetap terkejut ketika ditempatkan di blok tahanan umum yang ternyata menyerupai sebuah kota kecil dengan toko-toko, gerobak makanan, hingga tempat tato. Saat mengamati lingkungan penjara, Gringo melihat pria yang sebelumnya menyerangnya dan diam-diam mengikutinya ke kamar mandi, lalu memastikan situasi aman sebelum menjatuhkannya hingga pingsan, mengambil senjata dan barang-barangnya, menyembunyikan pistol tersebut di bilik kamar mandi, lalu kabur sambil membawa uang dan sebuah jam tangan mahal. Setelah itu, ia kembali ke halaman penjara, berbaring di tanah yang kotor bersama para narapidana lain dan kemudian tertidur. Keesokan harinya, para tahanan dibawa bekerja di fasilitas daur ulang penjara, di mana Gringo ditahan oleh beberapa penjaga bersenjata, sementara seorang perawat mengambil sampel darahnya untuk sebuah eksperimen yang tidak dijelaskan. Plásticos. Tak lama kemudian, Gringo melihat seorang pria mengenakan jubah mandi bersama dua pengawalnya di sebuah penthouse dan menyadari bahwa mereka kemungkinan besar adalah pihak yang menguasai tempat tersebut. Di kota kecil dalam penjara ini, Gringo belajar bahwa uang bisa membeli kebebasan. Ia mulai dengan menyuap para penjaga dengan sejumlah kecil uang untuk mendapatkan hari libur, lalu mulai melakukan apa yang paling ia sukai. Gringo menyusuri kerumunan dan menemukan target pertamanya, yaitu uang yang disimpan di sarang pengedar narkoboy.
where business was always booming. Ia mencuri satu kaleng minyak goreng dan kemudian menggunakannya untuk membakar sebuah gerobak makanan, menciptakan kekacauan yang mengalihkan perhatian semua orang sehingga uang tersebut tidak terjaga. Dalam kekacauan itu, Gringo berhasil mengambil uang dan pergi saat semua orang sibuk memadamkan api. Ketika ia menyaksikan gerobak tersebut terbakar, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun mendekatinya dan meminta sebatang rokok. Namun setelah ditolak, anak itu mengaku telah melihat Gringo mengambil uang dan mengancam akan melaporkannya jika permintaannya tidak dipenuhi. Anak tersebut tinggal di dalam penjara bersama ibunya dan mengaku sebagai anak yang spesial, sekaligus menjelaskan bahwa siapapun yang memiliki cukup uang bisa tinggal di dalam penjara bersama keluarganya, sehingga orang luar bebas keluar masuk. Saat mereka mulai saling mengenal, ibu sang anak melihatnya merokok dan segera menyeretnya pulang. Tak lama kemudian, Jack menemui Gringo dan menawarkan bantuan untuk melarikan diri dari penjara. Namun seperti biasa, Gringo memberikan identitas palsu dan kisah bohong sambil bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Jack meragukan ceritanya dan menyimpulkan bahwa Gringo adalah penjahat profesional, terutama setelah mengetahui bahwa sidik jarinya telah sengaja dirusak. Karena ketidakjujuran itu, mereka berpisah dengan Gringo merencanakan pelariannya sendiri, sementara Jack bertekad mengungkap kebenaran tentang dirinya. I don't have any fingerprints. I will find the truth out for myself, you know. Thinks about you, and I'm gonna find out what it is. Gringo kemudian menyewa sebuah bilik kecil dari Karnal, yaitu agen properti penjara. Pada malam harinya, Raja Penjara mengadakan pesta mewah bagi para narapidana istimewa, lengkap dengan wanita-wanita penghibur. Dari kejauhan, Gringo melihat sipir penjara ikut berpesta, namun yang paling mengejutkannya adalah kehadiran ibu dari anak kecil tersebut yang hampir berbagi momen dengannya sebelum tiba-tiba memukul rahangnya dengan keras. Fuck are you looking at? Keesokan paginya, seorang narapidana ditembak mati di halaman penjara karena mencoba melarikan diri, sebagai peringatan bahwa kabur bukanlah pilihan tepat. Saat anak itu kembali menemui Gringo, ia menjelaskan bahwa ibunya bekerja untuk Japi, sang raja penjara, sementara Karacas, saudara Japi, dan Karna, sepupunya adalah kaki tangannya. Japi memiliki kesepakatan dengan pihak berwenang sehingga ia bebas keluar masuk meski tetap harus menjalani hukumannya. Ketika Gringo menanyakan tentang makna spesial dan sampel darah yang diambil darinya, anak itu tidak mampu menjawab. Same rare blood type. He has my father's liver. Well, I guess you are special. They test everyone, but I'm the only match. La madre neta no te va a quedar otra. Find out. Sementara itu, Jack mencari Vasquez dan Romero untuk menggali informasi lebih jauh dan menemukan mereka bersenang-senang di rumah bordil yang semakin menimbulkan kecurigaan. Pada hari kunjungan, anak tersebut terlibat perkelahian dengan anak lain, sementara para penonton bersorak hingga Japi dan Caracas mendekat dan Japi memerintahkan Caracas untuk melindungi bocah itu. Gringo melihat sang anak menyembunyikan senjata tajam dan mengikutinya, berniat membunuh Japi, namun berhasil membujuknya agar mengurungkan niat tersebut. Toothpick you got there. What's your plan? Dalam luapan emosi, anak itu akhirnya mengungkap bahwa Japi membunuh ayahnya untuk mengambil hatinya karena Japi memiliki golongan darah yang sangat langka, begitu langka hingga seluruh narapidana diuji kecocokannya, dan sejauh ini hanya anak itu dan ayahnya yang cocok. Itulah sebabnya ia dianggap istimewa. Japi menjaga bocah itu agar dapat menggunakan hatinya jika dibutuhkan. Selanjutnya, Jack mengunjungi tempat penyimpanan mobil pelarian Gringo dan menemukan dua koboi dari awal film sedang mencari uang mereka. Namun Jack berhasil meyakinkan mereka untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan informasi. Beberapa waktu kemudian, Japi mengadakan pertandingan gulat yang dihadiri Gringo dan sang anak, disusul kedatangan ibu anak tersebut yang mengajak Gringo minum bir sebelum seorang petugas penjara memanggil Gringo karena kedatangan tamu.
Vasquez dan Romero muncul untuk menanyakan asal-usul uang tersebut dan pemiliknya mencoba mengintimidasinya, namun Gringo justru memperingatkan bahwa merekalah yang berada dalam bahaya. You have this place figured out, but you don't know shit. It's just a matter of time before they come get you. I'm gonna get you two first. So here's my advice. Because when they find you, they will kill you. You have no idea who we are. Keesokan harinya, Gringo dan anak itu menyusun rencana untuk memancing para kaki tangan Zappi, termasuk Karnal dan Carlos, dengan memamerkan jam tangan curian yang membuat si Carlos mengejar sang anak ke ganggang sempit, memberi Gringo kesempatan mencopet Karnal. Ven acá, cabrón. Ven acá, pinche morro. Presta. There's your guy. Oh. Setelah itu, ibu anak tersebut kembali mengundang Gringo minum bir dan mereka saling berbagi kisah masa lalu, termasuk pengakuan Gringo tentang bagaimana istrinya direbut oleh rekan bisnisnya yang bernama Reginald Barnes yang kemudian bersaksi melawannya di pengadilan hingga ia dipenjara, serta mimpinya tentang kematian Barnes. Sebagai balasan, sang ibu menceritakan tentang mendiang suaminya dan darah langka anaknya yang disebut Bambi Blood, dan Gringo berjanji akan melindungi bocah tersebut. La lana o el cabrón que te dio guaje. La lana, putito. Sementara itu, Caracas mendatangi Karnal untuk mengambil setoran, namun menemukan si Karnal dalam kondisi mabuk dan kehilangan uang yang membuat posisinya terancam hingga ia melampiaskan amarahnya dengan mencari sang anak, menyerbu rumah mereka, memukulinya dengan brutal, dan akhirnya berusaha menyerang ibunya ketika gagal menemukan uang itu. Sementara itu, Gringo terlihat santai berbaring di halaman penjara ketika Carlos mulai menanyakan keberadaannya. Gringo sendiri menyadari bahwa semuanya telah berjalan di luar rencana dan langsung berlari menuju toilet tempat ia menyembunyikan revolver. Ia meraba-raba tempat persembunyiannya dengan panik hingga akhirnya berhasil mengambil senjata tersebut dan menembak pria yang mengejarnya. Pada saat yang hampir bersamaan, Caracas datang tepat waktu dan berhasil menghentikan Karnal. Situasi berubah menjadi semakin kacau ketika keduanya terlibat perkelahian sengit hingga Karnal berhasil mengalahkan Caracas, menjatuhkannya ke tanah dan bersiap mengeksekusinya. Namun sebelum itu terjadi, Gringo datang tepat waktu dan kemudian menyelamatkan Caracas beserta sang anak serta ibunya. Akibat kejadian tersebut, Gringo ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Tak lama kemudian, Zappi datang dengan senjata terisi penuh dan Gringo menjelaskan bahwa dirinya telah menyelamatkan Zappi, Caracas, serta anak yang sangat berharga bagi mereka. Ketika Zappi menyadari bahwa Gringo mengetahui rahasia tentang hati sang anak, ia memutuskan untuk tidak membunuhnya dan justru ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Beberapa waktu kemudian, Gringo menerima panggilan dari Jack yang menawarkan bantuan untuk mengambil kembali uang tersebut sebelum semuanya terlambat dengan imbalan bagian tertentu. Namun Gringo justru melacak Caracas dan mengungkapkan bahwa Vasquez serta Romero telah mencuri $2 juta darinya. Dengan tipu daya, Gringo berhasil membuat Caracas mengambil kembali uang tersebut, namun hanya meminta 10% sebagai bagiannya dengan alasan bahwa uang itu lebih aman berada di tangan Zappi daripada hilang sepenuhnya. Took a sizable amount of money from me when they brought me here, and I thought, oh, I don't need much, 10% maybe, 2 million, maybe a little more. Tanpa sepengetahuan Caracas, pemilik uang tersebut bernama Frank Fowler telah memperoleh informasi kontak polisi korup itu berkat bantuan Jack. Vasquez dan Romero kini disandra oleh dua koboi yang sebelumnya terlihat di awal film. Frank mengklaim bahwa total uangnya berjumlah $4 juta, tetapi anak buahnya hanya menemukan $1,7 juta dan 2 mobil di luar lokasi. Tepat ketika mereka hendak membunuh Vasquez, anak buah Zappi datang dan membantai semua orang di lokasi tersebut sebelum membawa kabur uangnya. Di sisi lain, Jack menyuap para penjaga penjara atas nama Frank agar mereka melindungi orang-orangnya. You buff it? Got it. Son tres.
Gringo, cúbrelos. Luego los vas a ver. Tak lama kemudian, Gringo, sang anak, dan ibunya disergap oleh 3 koboi di halaman penjara. Gringo melawan dengan brutal, menewaskan 2 penyerang serta seorang penjaga di atas. Koboi terakhir melemparkan granat ke arahnya, namun Gringo dengan sigap melemparkannya kembali di udara hingga granat tersebut meledak dan membunuh penyerangnya. Mereka berhasil selamat dari kekacauan besar yang merenggut banyak nyawa lainnya. Setelah itu, Japi mengancam akan membunuh Gringo jika ia tidak mengatakan identitas aslinya. Kali ini, Gringo mengaku sebagai Reginald Barnes. Karena keduanya tahu bahwa Frank tidak akan pernah menyerahkan uangnya, Gringo menawarkan diri untuk membunuh Frank sebagai imbalan kebebasannya. Japi menyetujui rencana tersebut dengan satu syarat agar Gringo menjauh dari sang anak dan ibunya. Setelah Frank disingkirkan, Japi memberikan Gringo sebuah SIM dan diam-diam mengirim 2 pembunuh bayaran untuk menyingkirkannya. Reginald T. Barnes. What's your citizenship? USA. Tak lama kemudian, sipir penjara memberitahu Japi bahwa pemerintah berencana menutup penjara akibat insiden penembakan sebelumnya. Setelah berdiskusi singkat dengan Caracas dan menyadari kondisi tubuhnya yang semakin lemah serta kebutuhan transplantasi hati yang mendesak, Japi memutuskan untuk segera menjalani operasi sebelum terlambat. Gringo berhasil melewati penjaga perbatasan menggunakan identitas palsu dan mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris murah. Ia kemudian menghubungi Taipan pengiriman barang bernama Thomas Kaufman dan mengaku sebagai Clint Eastwood untuk mengatur pertemuan. Setelah itu, Gringo membuntuti 2 pembunuh bayaran kiriman Japi dan menyumbat knalpot mobil mereka dengan cheeseburger. Saat keduanya berhenti untuk memeriksa, Gringo mengeksekusi mereka dengan cepat. Sementara itu, ibu sang anak diliputi ketakutan ketika dokter pribadi Japi datang dan memberi isyarat bahwa transplantasi akan segera dilakukan. Ia segera membawa anaknya ke rumah seorang teman, menyembunyikannya di dalam lubang di dinding, dan memintanya tetap bersembunyi sampai keadaan aman. Tak lama kemudian, anak buah Japi datang, mengikat sang ibu, dan membawanya ke ruang penahanan yang gelap. Mereka menyiksanya dengan kejam untuk menghancurkan mentalnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat anaknya muncul untuk menyelamatkannya. Anak itu berdiri beberapa langkah dari Japi sambil menggenggam senjata tajam, lalu dengan nekat menusuk bagian hatinya sendiri berkali-kali demi menyelamatkan ibunya. Mereka segera membawanya ke ruang perawatan untuk menyelamatkan organ vital tersebut dan memutuskan operasi akan dilakukan pada malam hari setelah kondisinya stabil. Barely missed his liver. How fast can we go? We go tonight. Di tempat lain, Gringo menyempurnakan rencananya dengan menghubungi perwakilan Frank dan berpura-pura sebagai Kaufman untuk mengajukan kerja sama bisnis dengan tujuan memancing Frank keluar dari persembunyiannya. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, sang perwakilan setuju untuk bertemu keesokan paginya di kantor Kaufman, lalu berhasil membujuk Frank untuk datang dan melibatkan Kaufman dalam bisnis narkotika mereka. Keesokan paginya, Gringo datang ke pertemuan sambil membawa payung, mengaku sebagai Reginald Barnes dan berpura-pura menjadi asisten Clint Eastwood. Ia melumpuhkan Kaufman dan menguncinya di kamar mandi setelah memberitahu sekretaris bahwa Clint Eastwood dan 2 rekannya akan segera datang. Ketika Frank dan perwakilannya tiba, sekretaris salah mengira mereka sebagai rekan Eastwood dan mempersilahkannya masuk. Gringo mengalihkan perhatian mereka dengan sebuah lukisan di dinding, lalu melempar 2 bahan peledak tepat di bawah kaki mereka dan memastikan kematian keduanya. Gentlemen, like something to drink? Coffee would be great. Ia melarikan diri saat sistem spring reaktif, sementara sekretaris Kaufman menemukan bosnya masih hidup.
Sebelum mengambil uang, Gringo menyelesaikan satu urusan terakhir dengan Jack yang ia temukan dalam keadaan mabuk berat dan berpesta bersama para penari. Gringo mengikatnya di kursi dan menginterogasinya hingga Jack mengaku bahwa Japi sedang menjalani operasi dan penjara akan ditutup malam itu, yang berarti Gringo tidak akan pernah melihat uangnya lagi jika tidak segera bertindak. These credentials will come in mighty handy. Setelah mengetahui lokasi mobilnya yang hancur, Gringo mengambil senapan dan lencana milik Jack lalu bergegas pergi. Pada saat yang sama, sekitar 200 personel militer dan pasukan khusus bersiap menyerbu El Pueblito untuk membubarkan penjara tersebut. Saat pasukan masuk, kerusuhan besar pecah di seluruh area. Japi sedang menjalani operasi, sementara Caracas dan anak buahnya mempertahankan ruang bedah. Gringo kemudian masuk menggunakan lencana Jack dan berusaha menemukan Japi di tengah pertempuran yang terjadi di setiap sudut penjara. Ketika ia menemukan tas-tas uang di salah satu gedung, Gringo dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya, yaitu mengambil uang dan melarikan diri atau menyelamatkan sang anak. Setelah mempertimbangkan dengan berat hati, ia memilih menyelamatkan anak tersebut dan bergegas ke ruang operasi. Caracas mencoba menghentikannya, tetapi Gringo berhasil menyelinap masuk tepat saat mereka hendak mengambil hati sang anak. Ia mengancam akan membunuh Japi jika Caracas tidak membuahi buah anak itu. Seorang perawat berpura-pura menangkap Gringo sambil mengarahkan senjata ke arahnya, memberi kesempatan bagi Gringo untuk menembak Caracas dan para penjaganya. Sang anak segera dibawa ke ambulans dan sebelum pergi, Gringo mengambil kembali uangnya. Mereka melarikan diri dengan menyamar sebagai tenaga medis, meninggalkan Japi untuk mati. Gringo kemudian mengambil sisa $2 juta yang ia sembunyikan di mobilnya di tempat penyitaan, lalu melarikan diri ke sebuah pantai indah bersama sang ibu dan anaknya, menjalani hidup bebas tanpa kekhawatiran. Pada akhirnya, Kaufman berhasil melacak dan membunuh Reginald Barnes yang asli, mewujudkan fantasi Gringo sekaligus menutup kisah ini dengan sempurna. Tamat! Film ini mengajarkan bahwa di dunia yang dipenuhi kekerasan, keserakahan, dan pengkhianatan, pilihan paling berharga bukanlah uang, melainkan kemanusiaan. Gringo membuktikan bahwa masa lalu seburuk apapun tidak menentukan akhir hidup seseorang selama ia masih berani memilih melakukan hal yang benar. Pada akhirnya, keselamatan satu nyawa tak bersalah jauh lebih berarti daripada jutaan $, yang diperoleh dengan darah. Sekian dulu teman-teman, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time and bye bye.